Setelah pulang sekolah, terlihat sekumpulan remaja yang tengah berdiskusi. Mereka sedang membahas mengenai tugas kelompok sejarah yang diberikan oleh guru minggu ini. Masa iya kita disuruh bikin film? Ya iya, ngapain juga kumpul di hari minggu ini kalau karena bukan bikin film. Nah, lagian pada nggak baca bulan buka. Dari kemarin kemana aja sih? Padahal grup lama juga bahas tugas. Jangan-jangan mereka nggak baca juga tugasnya. Dibuka kok grupnya. Mana mungkin tahu ada kerja kelompok di sini. Siap-siap aja keluar dari kelompok kalau sampai nggak datang ke sini. Di sisi lain, Kayla, Desinta, Melissa, dan Rizky yang sedari tadi fokus pada handphone dan menyimak mengalihkan pandangan pada DV yang telah tiba dengan laptopnya. Setelahnya, Melissa bersuara. Dip, kira-kira buat referensi filmnya tuh pakai artikel gitu kan? Gue barusan baca-baca nih tentang kerajaan Gua Talo. Gue juga barusan lihat-lihat peninggalan Gua Talo nih. Ada Bela Lampoa, Benteng Sambopoa, terus Benteng Rotterdam, Masjid Tua Katangka, dan kompleks kuburan raja. Ini lu bisa lihat. Iya sih, kita kira-kira pakai artikel yang ada di Google aja biar lebih simpel buat sumber referensi filmnya. Dan malah bagus kalau udah dibaca, biar lebih enak. Kita jadi udah pasti-pasti udah pada tahu. Gue juga udah baca sih, tapi kalau ditanya-tanya soal kerajaannya, gue nggak terlalu tahu tentang artikelnya. Gue juga udah baca kemarin. Gue juga, tapi gue bacanya bukan tentang Gua Talo. Lah terus? Gue ingatnya di sekolah kita dapat kerajaan Mataram. Ya udah gue bacanya yang Mataram deh. Di grup juga cuma naskah-naskah doang yang sebut-sebut Gua Talo. Nggak ada yang sebut-sebut Gua Talo. Mendengar alasan Rizky, Mesya, Divi, dan Melissa menghela nafas. Kayla juga menatap malas Rizky. Sementara itu, Catia, Sadam, Desinta, dan Kayla menahan tawa. Ada lagi gimana sih? Ada aja kelokannya. Emangnya lu udah baca, Dan? Wah, mencurigakan nih, apalagi dia. Sadam yang mendengar pertanyaan Desinta seketika diam. Rizky yang tidak terima diledek membalas Sadam. Mending gua ada usaha baca daripada lu. Iya, Dam. Gue salah, maaf. Seolah tersadar jika mereka sedari tadi hanya membuang-buang waktu, mereka pun akhirnya fokus mencari berbagai sumber mengenai kerajaan Gua Talo untuk pembuatan film dan naskah. Gimana kalau kita nonton contoh filmnya aja? Mendengar saran tersebut, akhirnya sebagian dari mereka memutuskan untuk menonton contoh kisah kerajaan Gua Talo dan sisanya tetap fokus mencari artikel di laptop. Setelah beberapa waktu mencari sumber informasi kerajaan yang terbaik, Devi yang tiba-tiba merasa sakit perut memutuskan izin ke toilet. Sementara itu, Gue izin dulu ya, sakit perut nih. Dadah. sementara itu yang lainnya melanjutkan kegiatannya mencari referensi, termasuk Rizky, Laila, Kayla, dan Melissa yang menonton video. Kemudian, saat Mesya, Desinta, Catia, dan Sadam membuka website yang terlihat meyakinkan dengan judul yang menarik, mereka membuka website tersebut yang malah berpindah ke halaman lain. Halaman tersebut menampilkan tautan bertuliskan fakta-fakta dan kisah kerajaan Gua Talo, yang mana membuat Kayla langsung menekan tautan tersebut tanpa berpikir panjang. Setelah menekan tautan tersebut, halaman yang ditampilkan di layar masih sama seperti sebelumnya. Berapa kali ya? Ucapan Catia terputus karena seketika layar berubah menjadi hitam bergradasi merah, dan seketika juga Catia, Mesya, Sadam, dan Desinta tiba-tiba menghilang meninggalkan laptop yang mati. Menyadari teman-temannya yang lain hilang, Rizky, Laila, Kayla, dan Melissa yang awalnya menonton video mengalihkan fokus. Lah, pada mana mereka? Rizky yang kebingungan pun menghampiri layar yang mati, layar laptop yang mati, diikuti dengan yang lain. Begitu mereka sampai gerbang laptop, layar menyala dengan warna hitam bergradasi merah, dan mereka juga ikut menghilang bersamaan dengan laptop yang kembali mati. Devi yang baru saja kembali dari toilet keheranan. Wah, pada kemana? Woi, bercandanya. Dikit lagi deadline-nya malah pada hilang. Udah dong ngumpetnya keluar. Mengetahui teriakan yang tidak ada yang menanggapi, dengan kesal Devi masuk ke dalam hendak mengambil handphone miliknya untuk ngecek dan menelpon
satu kelompok. Namun, setelah mendengar dering ponsel dari depan, Ivi menyadari bahwa yang mencet dan nelpon grup adalah hal yang sia-sia. Yang bener aja, HP-nya juga pada ditinggal. Gimana sih? Kita udah di mana? Kok baca kita udah ganti? Lah, kok kalian ada di sini? Kalian juga kenapa ada di sini? Ada orang yang tindakan tersangka. Lah apa kalian di tengah hutan? Lihat dari pakaian kalian, sepertinya kalian bukan warga di sini. Sebaiknya kalian segera ikut kami. Yang mulia, saya ingin menunjukkan orang-orang misterius seperti ini. Dan yang mulia, kami membukanya di tengah hutan dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Aku sudah tidak ada waktu mengawasi mereka sekarang. Silakan langsung bawa ke dalam sel tahanan sementara. Baik, yang mulia. Ayo ikut kami. Dengan adanya perjanjian damai dan persatuan di antara kerajaan Goa dan Tang, maka dari itu harus ada juga perjanjian di dalam sistem pemerintahan dan juga perjanjian di dalam kehidupan masyarakat sosial kerajaan. Tentu, dimulai dari sistem pemerintahan kerajaan. Aku telah berdiskusi dengan pihak kerajaan Talo. Bisa dijelaskan dengan tangan kananku. Kerajaan Talo menerima apabila kerajaan Goa mengambil posisi sebagai kepemimpinan baik raja maupun ratu. Namun sebagai gantinya, kerajaan Talo meminta posisi Perdana Menteri diwujudkan oleh kerajaan Talo sendiri. Dan apabila raja atau ratu ingin mengambil keputusan, harus didiskusikan oleh Perdana Menteri yang berasal dari kerajaan Talo. Sebagai penasehat kerajaan Goa, izin berbicara yang mulia sekalian. Silakan berbicara. Saya rasa akan kurang pantas jika kerajaan Goa hanya berposisi menjadi raja, sedangkan semua keputusan harus melalui Perdana Menteri. Nah, orang-orang dari Perdana Menteri ini adalah orang-orang dari kerajaan Talo. Baiklah, bagaimana jika hanya di bawah Perdana Menteri bisa buat lagi menteri-menteri untuk orang-orang campuran antara Goa dan Talo, sehingga komposisi pemerintah akan seimbang. Aku rasa ini akan adil dibanding awal. Selanjutnya, mengenai perjanjian damai antara Goa dan Tang. Kabar ini akan langsung setelah perundingan, kabar ini akan disebarkan kepada masyarakat. Mengenai perjanjian damai antara Goa dan Talo, sempat kita perjanjian. Kabar ini akan bergeger menunjukkan masyarakat. Meski desas-desusnya pasti sudah terdengar. Ya, maka dari itu amankan orang-orang yang ingin membuat anarkis dari sebuah perjanjian ini. Baiklah, semoga kali ini tidak akan ada lagi rebutan takhta yang bisa menyebabkan kerajaan. Tolong sampaikan kepada para prajurit dan para penjaga untuk segera untuk tetap berwaspada. Sebagai perwakilan daerah perbatasan Talo, saya izin melanjutkannya. Saya ingin membahas mengenai wilayah kerajaan. Dengan menyatunya kerajaan, tentu aturan-aturan perbatasan akan diubah. Oleh karenanya, saya ingin mengingatkan kedua kerajaan saling mengandalkan perdagangan dan kekuatan maritim. Apa saja? Wali-waliannya peraturan-peraturan perbatasan sebelumnya pastinya saling menguntungkan. Pastinya akan menguntungkan. Dihapuskannya peraturan-peraturan perbatasan sebelumnya pastinya akan membuat kerajaan dari segi perekonomian
yang masuk Islam tentu tidak bisa diterima begitu saja oleh pihak internal kerajaan yang kita ketahui sebelumnya menganut kepercayaan animisme. Benar. Tidak seperti warga yang langsung patuh pada raja, yaitu Sultan Alauddin I. Pihak internal kerajaan sedang berdebat mengenai dakwah yang kita lakukan. Namun, ini sudah menjadi keputusan raja, yaitu Sultan Alauddin I, ingin merubah kerajaan Goa dan Talo menjadi Kesultanan Makassar. Sudah sejauh ini kita dari tanah Minangkabau sampai ke Makassar, dakwah harus tetap berhasil tanpa memaksa atau memberatkan hati pihak lain manapun dengan hati yang belum ikhlas pada Islam. Benar, Datuk Ri Badang. Kita harus lebih bersabar untuk 1 atau 2 tahun ke depan. Jangan begitu. Insya Allah dakwah yang kita lakukan di tanah Makassar ini akan berjalan dengan baik. Baik, Datuk Selera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah, aku senang sekali kerajaan Ratu di Amerika ini karena benar. Katanya cuma numpang dagang doang, totalnya seakan-akan menguasai perdagangan kita. Apa-apaan isi perjanjian ini? Demi Allah, sungguh aku tidak akan tanda tangan di perjanjian ini. Kalau begitu, artinya kau ingin bertarung dengan keamanan atau nyawa rakyatmu. Tanda tangan, maka tidak ada korban, tidak ada pilihan lain, terima atau sengsara. Sungguh, akhirnya setelah bertahun-tahun kau menyerah juga. Tidak sia-sia aku mengumpulkan pasukan pendukung. Jadi seperti ini akhirnya. Setelah perjanjian ini, Sultan Hasanuddin sempat melakukan perlawanan, namun sayang tetap kalah karena kondisi persenjataan. Apalagi setelah Sultan Hasanuddin turun tahta pada tahun 1669 Masehi dan meninggal karena sakit pada tanggal 12 Juni 1670 Masehi. Kerajaan Goa Talo atau Kesultanan Makassar sepenuhnya dikuasai oleh kolonial. TV yang mendengar suara keributan dari dalam pun keluar. Hendak marah jika saja sudah menonton. Aduh, dari mana sih kalian? Tiba-tiba hilang, mana mau HP, mau jual HP-nya. Kalau duduk lemah, membuat itu lucu. Orang-orang berjalan dan selesai. Lalu memang sejenak. Akhirnya Rizky bekas suara. Jadi gini, Reaksi mereka tampak campur aduk, saling bercerita dengan Divi yang tampak kesulitan mencerna cerita teman-temannya. Kemudian, seakan mendapat titik terang, Divi mengambil laptop yang terlantar untuk mengetik cerita teman-temannya yang bisa menjadi sumber inspirasi alur cerita film mereka. Yang bener aja. Oke, habis itu? Pada akhirnya, pengalaman mereka ini dijadikan inspirasi nyata untuk alur tugas film mata pelajaran sejarah mereka.